Guys, saya perlu menambahkan materi yang ini. Tadi saya mengatakan di chapter sebelumnya bahwasanya kuliah itu nggak penting untuk remote work. Saya harus tekankan, yang tidak penting untuk remote work itu adalah ijazahnya. Tapi prosesnya, alokasi waktumu, perjuanganmu selama minimal 4 tahun kuliah, itu akan menjadi potensi yang penting sekali di remote work. Bayangkan ya, eh kalau kamu kuliah dengan serius, 4 tahun itu akan menjadi waktumu untuk berkembang menjadi pribadi yang luar biasa. Dari segi, andai kata kamu mau menggunakan waktu kuliahmu untuk menguasai satu aja teknologi bahasa pemrograman, let's say misalnya RAS, RUST. RAS itu bahasa pemrograman yang terhitung baru, dan dia digadang-gadang sebagai teknologi yang akan menggantikan bahasa assembly untuk aplikasi sistem, pemrograman sistem, operating system, karena dia cepat banget dan natif serta statik. Nah, RAS itu juga dipakai di Solana untuk pengembangan blockchain di atas Solana, perkembangan smart contract di atas Solana. Nah, andai kata kamu menggunakan waktu kuliahmu yang sekarang ini loh, sekarang kuliah di tahun 2022 untuk mempelajari Solana. Nggak butuh waktu bertahun-tahun. Kuliah 4 tahun ya. Kamu fokus aja pelajarin Solana 3 bulan. Kamu bisa apply job Solana yang ribuan dolar per bulan tanpa butuh ijazah. Itu yang saya maksud. Itu yang saya maksud dengan kuliah itu tidak penting untuk remote work. Ijazahnya nggak penting. Tapi kuliah adalah masa di mana ada seseorang, dua orang tepatnya secara normal, ada dua orang yang membiayai kamu untuk belajar serius tanpa mengharapkan imbalan. Itu adalah orang tua. Percayalah, setelah kamu selesai kuliah, nggak akan ada lagi kejadian seperti itu. Instansi sekalipun, kalau dia membayarin kamu kala untuk beasiswa S2 ke luar negeri, LPDP misalnya, mereka tetap mengharapkan kamu pulang ke Indonesia untuk mengajar kembali, berbakti lagi ke instansi yang mengharapkan kamu mendapatkan eh, beasiswa itu berapa tahun. Setelah berapa tahun, kamu bebas tugas. Andai kata kamu tidak melakukan itu, kamu akan diminta mengembalikan biaya beasiswamu. Seenggak-enggaknya ini yang LPDP yang saya tahu ya. Kalau yang lain saya kurang paham. Katakanlah Jarum dan lain sebagainya. Tapi secara umum, nggak ada orang yang mau membiayai kamu untuk belajar dan kemudian terserah. Nggak ada. Nah, sehingga teman-teman, waktu kuliahmu jadikanlah waktu yang amat produktif bagimu untuk mengembangkan dirimu. Ingat, saya selama kuliah, kuliah saya 10 tahun ya, satu dan lain hal saya lebih suka coding di luar. Saya akhirnya menyadari, tapi mengandai-andai itu nggak boleh sebenarnya. Tapi andai kata saya bisa memangkas waktu kuliah saya yang 10 tahun S1 menjadi hanya 4 atau 5 tahun, pasti saya bisa berkiprah lebih banyak lagi. Karena nggak ada tanggungan. Kuliah belum lulus itu tanggungan selama-lamanya loh. Rasanya nggak enak banget. Akan ada masa-masa, andai kata kamu nggak lulus kuliah nih ya, akan ada masa-masa di masa depan, kamu akan mengandai-andai lagi. Wah, andai kata aku dulu nambahin kuliahku, gimana ya? Ya, seperti itu. Jangan sampai kamu kuliah nggak lulus. Di dunia remote work sekarang, adalah dengan working from home, study from home, itu ada banyak fenomena di mana teman-teman yang sudah lulus kerja remote work dan masih kuliah, padahal dia sudah berhasil ribuan dolar per bulan di kuliah, akan merasa enggan loh untuk menyelesaikan kuliah. Saya paham banget itu, saya paham banget dulu. Saya paham banget fenomena seperti ini. Kemudian apa yang bisa kalian lakukan? Nah, saya berikan tahu satu trik yang sebenarnya nggak layak untuk disampaikan secara umum ya, yaitu kalian bisa melakukan perjokian. Jadi misalnya absen kuliah itu pakai Zoom ya kan, remote work, remote study from home, kamu bisa nyuruh siapapun untuk, hey, kamu jokiin ya kuliah, untuk kalau ada pertanyaan, ada tugas sampaikan ke aku. Itu bisa. Apakah etis? Saya nggak tahu, saya nggak perlu menjawab. Saya sampaikan aja bahwasanya itu menjadi solusi bagi kamu yang sudah remote work kerja ribuan dolar dan masih harus menyelesaikan kuliah, padahal materi yang diajarkan oleh dosenmu itu sudah materi yang masa lalu. Bayangkan ya, misalnya gini, kamu baru semester 3. Semester 3 itu mungkin masih introduction to I don't know, React.js, malah mungkin enggak ya. Mungkin jangan introduction to web development pakai HTML, CSS, Bootstrap. Wah, masih zaman dulu banget. Kamu dipaksa ngikutin kuliah seperti itu, padahal kamu sudah mengembangkan minting dengan Solana ribuan dolar per bulan yang dia gunakan React JS dan Node. Ya kamu mau apa?
kamu akan merasa banget waktumu terbuang-buang ya kan. Nah, kemudian kamu meng-hire orang yang dia katakan anak SMK, suruh aja untuk absen, itu bisa. Saya ngasih tahu hal yang nggak baik ya, tapi percayalah ini adalah fenomena adalah ini adalah bukti nyata bahwasanya ijazah kuliah itu nggak dipakai di remote work. Tapi kamu harus benar-benar paham, yang tidak dipakai adalah ijazahnya. Namun waktu belajarmu, konsentrasi belajarmu itu dipakai sangat-sangat terpakai. Oke, semoga bisa dipahami ya. Terima kasih.